Hari ini kita akan berbicara tentang memberi dengan sukacita dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 ya. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Oke. Ada pointer kita, Bu Canci? Ya. Ada ya? Oke, baik, kita akan membaca secara bersama-sama 2 Korintus pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dua ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sungguh melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau ditanyakan kepada kita, mana lebih enak, memberi atau menerima? Jujurlah. Jujurlah. Kalau secara manusia mana lebih bagus? Menerima ya. Kalau ibuku kasih uang 100.000 satu orang, enak enggak? Sekarang baliknya, aku dikasih 100.000. Ya memang secara apa ya, secara kedagingan, secara duniawi memang lebih enak menerima, apalagi yang gratis kan, apalagi yang gratis. Oke, next. Sudah ada pointer kita, janji. Oke, ya. Nah hari ini topik kita memberi dengan sukacita, ya. Berarti ada memberikan dengan duka cita, ya kan? Memberi memang, ya. Atau memberi dengan pasrah, ya. Oke. Baik, ini tadi ayat firmannya. Nah sekarang kalau berbicara tentang memberi, nah kita harus terlebih dahulu, perhatikan Bapak Ibu, memilah dan memilih, ya, memilah dan akhirnya memilih. Bagaimana prinsip memberi? Jadi dipilah dulu. Berarti ada dua, dipilah apa? Ada dua pemahaman memberi. Jadi harus kita pisahkan dulu ini. Gimana sih konsep memberi ini? Baru kemudian kita pilih yang mana yang akan kita pakai. Nah, yang pertama, apakah memberi itu sama dengan kehilangan? Contoh, saya ambil dompet saya kasih sama kakak ini 50.000. Apakah ketika saya memberi, saya kehilangan 50.000 dari dompet saya? Nah ini. Atau yang kedua, ini dia tadi, saya kasih uang, akhirnya uang itu nggak ada lagi. Tadinya 500.000, sekarang jadi 450.000. Nah yang kedua, apakah memberi itu adalah menabur dan akhirnya suatu saat akan menerima? Ah ini dulu dipilih dulu, ya dipilah dulu. Apakah memberi aku jadi kehilangan atau aku sebenarnya lagi menabur nih? Ya, lagi menabur. Nah, oke, ini. Jadi ketika kita sudah pilih ini, maka kita akan memegang sebuah prinsip. Apakah ini atau ini? Kalau kita mempunyai prinsip, kalau aku memberi, aku kehilangan, itulah yang membuat kita memberi dengan sungut-sungut, duka cita dan lain sebagainya. Karena apa? Karena berkurang punya aku sekarang. Tapi kalau kita punya prinsip bahwa aku sedang menabur dan menerima, ini yang membuat kita bersuka cita. Baik. Mari kita belajar. Ada yang disebut dengan hukum ketetapan Allah. Tabur tuai. Tabur tuai itu yang sudah ditetapkan Allah sejak penciptaan, ya, sejak penciptaan kitab Kejadian sampai hari ini dan seterusnya. Nah, apa itu? Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menulis, camkanlah ini.
Kalau kita katakan ya, camkan ya, apa artinya Bapak Ibu? Berarti sesuatu yang harus kita pertimbangkan untuk dilanggar. Kalau misalnya dikatakan kepada kita, camkan ini ya, camkan, artinya pertimbangkan untuk dilanggar. Karena apa? Kalau dilanggar berarti apa? Ada konsekuensi yang akan dialami. Nah, camkanlah ini. Nah, biasanya kalau di gereja kita langsung ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelumnya ada ayat katakan ini, camkanlah ini. Apa itu? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Prinsip di sini dalam hal memberi, ya, hal memberi. Ya, kita tahu bahwa di dalam kitab 2 Korintus ini Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus itu supaya mereka berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan. Di 1 Korintus itu Paulus menegur jemaat itu karena apa? Karena jemaat itu, tanda kutip Bapak Ibu, mereka punya pemikiran yang negatif lah tentang Paulus, dan bahkan mengatakan Paulus itu mengambil kesempatan di dalam pelayanan. Nah, jemaat di Korintus itu orang-orang kaya. Inilah jemaat yang kaya di zaman itu. Mereka ini adalah, kenapa mereka itu orang kaya? Rupanya begini Bapak Ibu, jemaat di Korintus itu punya latar belakang. Mereka itu latar belakang mereka itu, misalnya begini ya, kalau ada orang Batak, misalnya orang Batak kerja di rumah makan Cina, lalu kemudian di situ diajari bagaimana cara memasak pangsit dan lain sebagainya. Kemudian mereka mahir. Lalu setelah itu mereka pulang kampung, misalnya ke Toba sana. Di Toba sana, akhirnya mereka membuka rumah makan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka di sana menjadi pengusaha-pengusaha. Itulah latar belakang sedikit tentang jemaat di Korintus itu. Mengapa mereka kaya-kaya? Dulunya mereka ini adalah orang-orang yang tadi, yang saya katakan tadi. Nah, jemaat di Korintus ini selain kaya secara materi, mereka juga kaya secara secara karunia. Tetapi apa yang terjadi? Mereka justru memberikan yang paling sedikit dalam pekerjaan pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus. Nah, udah begitu ada pula itu geng-geng, ada geng Apolos, ada geng Paulus, ada geng ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah surat yang pertama itu, jemaat di Korintus itu sepertinya tersadarkan ya, lalu kemudian mereka sepertinya bersedih. Lalu di 2 Korintus ini Rasul Paulus menghibur mereka kembali. Supaya apa? Supaya mereka akhirnya semangat kembali dalam hal banyak, dan termasuk salah satu ini untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk aku, kata Rasul Paulus. Nah, mari kita melihat di sini Bapak Ibu. Dikatakan di situ, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Nih, kalau misalnya satu aja ditanam Bapak Ibu, bijinya akan tumbuh satu aja ya kan. Kalau dua, ya dua, tiga. Nah, kalau ditanam biji mangga, yang keluar apa Bapak Ibu? Pohon mangga. Kalau ditanam biji padi, kalau satu biji padi yang tumbuh nanti berapa batang? Ya satu. Kalau dua, tiga. Kalau satu biji padi yang ditanam, yang muncul nanti yang kita tabur, ya satu batang padi, kan gitu. Kalau ditanam jagung, apa yang keluar? Nah, kalau ditanam biji mangga, yang keluar nanti mangga. Kalau ditanam ganja, ini yang datang polisi. Jangan ditanam ganja ibu-ibu, ya, jangan ditanam ganja. Nah, artinya apa? Berapa yang kita tanam itu akan mempengaruhi apa yang akan kita tuai dari sana, ya. Maka berlaku prinsip ini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Sedangkan ditabur banyak saja bisa busuk, ya kan? Nah, inilah yang sering terjadi, prinsip Martogel juga. Diambil prinsip Martogel aja pakai prinsip menabur banyak, kan gitu. Nah, sekarang kita lihat, jadi ada hukum ketetapan Allah, yaitu tabur tuai. Itu sebabnya apa yang kita tabur di masa lalu itu yang bisa kita tuai sekarang. Makanya kadang kalau saya dalam pelayanan pribadi misalnya, seorang yang
Banyak kan, coba dulu. Apa yang Bapak Ibu kerjakan dulu di masa lalu, coba dulu. Ah gitu. Karena apa yang kita tabur di masa lalu, kita tuai hari ini, dan apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai di masa yang akan datang. Nah itu, jadi bukan hanya masalah tanaman berlaku prinsip tabur tuai. Kalau dunia ini katakan karma. Kalau Alkitab ada ditulis karma? Enggak ada. Tapi tabur tuai. Siapa yang menabur kemurahan akan beroleh kemurahan. Siapa yang menabur kepelitan akan menuai kepelitan. Itu berlaku itu. Contoh, uang. Kalau ibu tanam uang, apa yang keluar? Enggak, busuk. Kan gitu. Kadang orang berprinsip begini, kalau aku memberikan kalau aku memberikan uang untuk pelayanan, maka sering sekali orang berharap aku akan nanti mendapatkan uang yang banyak. Ini yang salah Bapak Ibu. Kalau misalnya kita memberikan uang untuk pelayanan, misalnya perpuluhan lah itu untuk pekerjaan penginjilan, hati-hati dengan prinsip apa ya, diberkati. Ya, diberkati. Kau udah diberkati ya? Ih, dari mana kau tahu? Iya, mobilmu udah ganti. Apakah selalu diberkati itu identik dengan hepeng? Oh tidak. Apakah ketika kita memberi misalnya untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan itu uang, misalnya nih kita komit kasih perpuluhan, sering sekali kan kita berkatakan, oh nanti diberkati Tuhan. Lalu kita melihat, loh kok penghasilanku gini-gini aja, kok gajiku gini-gini aja, padahal aku sudah memberi untuk Tuhan. Seharusnya ketika aku memberikan perpuluhan, seharusnya berkat Tuhan datang kepadaku dalam bentuk uang juga. Ini yang salah. Perhatikan, ini uang 100.000 Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu bahwa untuk mendapatkan uang 100.000 kita semuanya ini beda-beda. Ada untuk mendapatkan uang 100.000 dia harus kerja 2 hari mulai jam 8 sampai jam 5. Ada orang yang mendapatkan uang 100.000 dia harus banting tulang. Ada orang hanya tanda tangan aja dia dapat 100.000. Nah di dalam uang 100.000 ini Bapak Ibu, nih di sini ada waktu yang kita kasih dari diri kita untuk mendapatkan uang 100.000 ini yang seperti saya katakan tadi. Maaf, kalau misalnya penarik beca, kira-kira berapa penumpang harus dikayuhnya supaya dapat uang 100.000? Kalau misalnya penjual, berapa menit dia mendapatkan itu? Beda-beda. Maka di dalam uang ini ada waktu yang kita berikan, lalu kemudian ada tenaga yang harus kita keluarkan, keringat dan lain sebagainya, lalu kemudian ada beban pikiran yang harus kita keluarkan ini kan. Misalnya kakak kita yang usaha butik ya kan Kak, kayak mana ini? Ya kan, lalu diukur dan lain sebagainya. Harus pintar, kalau enggak salah jahit gitu. Ya. Nah, kemudian ada emosi yang kita korbankan untuk menghasilkan 100.000 ini. Jadi Bapak Ibu, kalau berbicara memberi, memang inilah sesuatu yang langsung konkret, nyata. Kalau misalnya kita berbicara tentang memberi, langsung nampak dia. Kalau memberi waktu kadang relatif, memberi tenaga kadang relatif, ya. Harus bagaimana? Memberikan perasaan, emosi, tapi ini langsung nampak ini. Itu sebabnya orang sulit sekali kasih uang dalam hal memberi. Karena di dalam uang ini banyak waktu, tenaga, pikiran, emosi. Tapi kalau misalnya seperti saya katakan tadi, setiap 1 jam 100.000, ya kan, 2 jam 200.000. Kita rata-ratakanlah, kalau misalnya gaji kita 1 bulan 3 juta, 3 juta berarti 100.000 1 hari. Kita kerja berapa jam? 8 sampai jam 5 misalnya. Lalu kita bagikanlah itu. Nah, kalau PNS terukur. Kalau misalnya yang harus kerja keras belum terukur. Kalau kerja baru dapat uang. Kalau enggak kerja enggak dapat uang. Nah, ini dia persoalannya. Lalu saudara-saudara, kita dituntut di dalam pekerjaan Tuhan misalnya memberi persembahan ini. Makanya nggak sama kalau saya memberikan uang 100.000 nilainya dengan kakak ini. Walaupun sama-sama 100.000, pasti beda nilainya itu dalam hal ini. Waktu yang saya kasih, tenaga yang saya kasih, pikiran yang saya kasih, emosi yang saya kasih. Nah lalu kemudian nih,
Prinsip ekonomi bilang apa? Dulu terkenal sekali dengan modal sedikit-dikitnya dengan untung sebanyak-banyaknya. Itu teori. Faktanya enggak, tetap juga kau tabur banyak, kau tuai banyak. Kau tabur sedikit, kau tuai sedikit. Nih Adam Smith dan David Ricardo, mereka katakan ini tadi, maximum output with minimum input. Hasil maksimum dengan pengorbanan atau biaya minimum. Dari mana jalan ceritanya itu? Dari mana jalan ceritanya itu? Kita tes aja lah. Ibu yang nabung di bank 1 juta 1 bulan dengan yang menabung 1 miliar 1 bulan, mana banyak bunganya? Nah itu dia. Makanya lagu itu kan diubah, di son huboan Tuhan daya di galukun sadiyama argana Tuhan. Itu agak lumayan. Kalau dulu kami waktu kecil, persembahan kami sedikit sekali, maka kami berlomba-lomba kasih persembahan yang paling sedikit. Kalau sekarang udah diubah, bahkan terkadang kasih persembahan dua kami ya, baru kadang balik nak. Ini karena dipengaruhi lagu itu. Persembahan kami sedikit sekali, sekarang udah kudengar udah diubah. Persembahan kami pada hari ini, ada itu, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Persembahan kami hanyalah 1 juta, gitu ya. Bagus. Kalau dulu sedikit sekali berlomba-lomba ya. Yang penting hatinya. Ini yang sering sekali kan. Yang penting hatinya kan. Gitulah hatinya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, kalau misalnya kita tabur 1 goni, kira-kira panennya berapa goni? Nah ini semua sangat dipengaruhi dulu bagaimana dia ditabur. Apakah 1 mangkok aja atau 1 goni atau setengah goni? Tak mungkin 1 mangkok, 1 muk itu ditaburkan hasilnya begini, nggak mungkin kurasa ya, nggak mungkin. Jadi berlaku Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami dalam hal memberi. Camkanlah, siapa yang menabur banyak menuai banyak, siapa yang menuai sedikit menuai sedikit. Ini. Oke, perhatikan ini tadi benih tadi. Kalau kita tanam biji padi, Bapak Ibu, terus kita tanam biji padi, apakah keluar biji padi? Enggak, ini yang keluar, lalu kemudian ini, lalu kemudian dia menghasilkan seperti ini. Jadi hilangkan pemahaman begini, kalau aku kasih uang sama Tuhan, nanti Tuhan kasih uang. Enggak, karena tadi saya katakan ini, di dalam uang itu ada waktu, ada kekuatan, ada pikiran, dan lain sebagainya. Kalau kita memberi dalam bentuk uang kepada Tuhan, bisa Bapak Ibu datang itu bentuknya dalam apa? Kesehatan. Bisa datang dalam bentuk apa? Anak-anak kita ini sehat-sehat. Itu sebabnya jangan berpikir, saya lihat tuh Tuhan nih, gini-gini aja hidupku. Itu sebabnya kadang diizinkan Tuhan sakit kita, baru madok hamuleteon tu Tuhan. Nah jalo do hamuleteon sian amang si payung 10 juta halani sehat nasida. Karena sakit dulu baru kasih persembahan sama Tuhan. Saya bilang Tuhan udahlah, lebih bagus aku saya udah kasih persembahan aja lah. Atau misalnya dia terluput dari kecelakaan, romu do halaki, tinggal halaki do nama ngulu, dikasihlah persembahan 20 juta. Berarti apakah harus romu dulu terluput baru kasih persembahan? Jangan ya. Nah ini, oke, Bapak Ibu, satu biji padi saya lihat itu, ternyata ya Bapak Ibu, satu biji padi itu menghasilkan 10 atau 25 anakan. Inilah anakannya itu. Lalu satu anakan itu bisa 80 sampai 150 bulir. Ini bulirnya ini. Satu biji ya. Nah, artinya dalam satu bulir itu Bapak Ibu bisa menghasilkan 3.750 bulir dari satu biji. Kalau 2 biji, kalikanlah kali 2. Kalau kali 3,
Mungkinkah satu biji ini menghasilkan 10.000 bulir? Dan mungkin. Tergantung berapa dia yang ditabur. Inilah yang dimaksudkan itu. Apa yang kau tabur, ya itu yang kau tuai. Kau tabur sedikit, kau tuai sedikit. Kau tabur banyak, kau tuai banyak. Di sini dia berlaku. Nah itu sebabnya kadang dalam hal memberi kepada Tuhan beda berkat-berkat kita masing-masing. Ya kan? Nah, lalu yang berikutnya, perhatikan bagaimana sikap hati ketika memberi. Apakah dengan sukacita seperti ibu ini ketika dia menanam? Kenapa dia sukacita? Karena waktu dia menanam, dia merasa bahwa dia tidak kehilangan misalnya 1 goni ditanamnya. Tadinya 10 goni kan, berarti 9 goni dipakainya, 1 goni disisihkannya. Waktu dia menanam, dia nggak berpikir, aduh aku udah kehilangan 1 goni, 9 goni. Enggak. Waktu dia menanam, dia memiliki pengharapan bahwa dari 1 goni itu akan lanjut terus, akan lanjut terus, akan lanjut terus. Coba seandainya kalau semua petani itu memakan semua hasil panennya, apa yang mau ditanam? Apa yang mau ditanam? Namun sering sekali kita dalam hal memberi semua dimakan, akhirnya nggak ada lagi dapat. Stop berkat itu. Nah, kemudian apakah dengan sedih dan berat hati? Sayang nih hebengi. Sayang nih hebengi kan gitu. Nah, kenapa orang membeli togel punya pengharapan? Walaupun nggak kena-kena, punya pengharapan. Maka Alkitab itu dengan togel buku erek-erek memang sama-sama memberikan pengharapan. Satu pengharapan yang palsu, satu pengharapan yang pasti. Nah, namanya juga erek-erek. Nah, memberi dengan sedih dan berat hati. Nah, oke. Bagaimana prinsip yang benar dalam hal memberi, Bapak Ibu? Nah, yang pertama dengan rela hati. Rela hati. Apa maksudnya? Dengan rela hati. Di ayat yang 7 itu tadi. Memberikan menurut kerelaan hatinya. Bukan hatiku ya. Hati masing-masing. Rela enggak? Mungkin saja kakak ini memberi 50.000, udah rela dia. Tapi kakak ini enggak rela dia. Aduh sayang nih 50.000. Kakak ini terlalu sedikit 50.000. Beda-beda hati kita. Dan itu sangat dipengaruhi. Hati kita ini dikuduskan Tuhan sebagaimana apa? Dikuduskan Tuhan sudah sepanjang mana, sebatas mana. Ada yang hatinya sempit, Tuhan enggak menuntut itu. Tapi kalau sudah lebar hatinya, pasti beda. Pasti beda. Nah, perhatikan. Dalam kata ini, kata rela hati ini dalam bahasa Yunani itu, ini adalah bentuk perfect ya, middle indikatif. Ya, belajar kita. Artinya memilih sebelumnya dengan kehendak yang matang. Matang dia. Matang, jadi nggak setengah matang. Pernah makan buah yang setengah matang? Ya kan? Gimana perasaannya? Rasanya. Jadi di sini nggak boleh setengah matang, tapi apa? Sudah matang dan menetapkan dari dalam diri sendiri. Artinya keputusan itu, perhatikan, sudah dibuat dan bersifat mantap. Sudah bersifat mantap. Jadi ketika dia memberi, dia di situ nggak ada lagi penyesalan apapun yang terjadi. Ibu-ibu, apakah ibu menikah karena rela hati atau terpaksa? Dengan rela hatinya semua ini kan. Buanau togi honau itu hulubang pedang persoalan. Dengan rela hati kan, karena udah matangnya kan. Misalnya pun ketika kita dulu ditembak mantan kita, mantan suami atau mantan pacar lah. Itu no lo doh itu. Ya ada juga mantan pacar ditembak kan. Kan gak semua satu kali pacaran langsung menikah ya. Mantan suami. Ya dulu kan ada juga mantan pacar, dulu ada yang sebelum-sebelumnya. Kan ibu kan, kakak pernah berapa kali pacaran? Banyak itu kan berarti mantan pacarnya banyak juga. Mantan suami, oke. Mantan suami yang udah meninggal lah suaminya kan gitu. Enggak ada mantan suami gitu. Oke, ya betul. Suaminya lah misalnya. Kan kita itu pikirkan dulu.
Kupikirkan dulu ya bang, padahal sebenarnya udah adanya jawabannya saat itu, cuman karena gengsi kan, kupikirkan kasih waktu 3 hari ya. Kita pun gelisah nunggu, aduh, ku bilang, tapi karena jaga gengsi, 3 hari lagi ya bang. Gitu. Tapi ada juga yang memang ragu, betul nggak ini? Tapi pergabus duit tonon, diajak pula aku nikah, udah siap lagu digabusin, kan gitu. Jadi kalau suami kita pembohong, udah adanya bibitnya itu dulu waktu pacaran, jadi nggak terkejut lagi sebenarnya. Jadi apalagi udah waktu suami kita waktu lajang playboy kan, itu sudah ada bibitnya. Jadi sudah matang ini sama. Dengan rela hati, karena apa? Sudah matang. Resikonya baik itu mau rugi, baik itu mau untung, sudah mantap aku memberi. Jadi di sana Bapak Ibu tidak ada penyesalan di kemudian hari. Patut huliam Nah ini perlu dalam memberi, apalagi diingat-ingatkan, dihitung-hitung pula kan. Seingatku udah kukasih sama Pak Gerhard itu waktu itu 100.000, 200.000, 300.000. Tapi Pak Gerhard ini nggak pernah ngasih sama aku. Nanggul 50.000 be. Udah ku ingat 1 juta udah ku kuasa sama saya ini. Tapi dia sekalipun nggak pernah ngasih. Itu nggak rela namanya itu. Dihitung-hitung. Dengan rela hati. Apalagi acara pesta ini banyak yang nggak rela hati itu kan. Ngasih tupak kan. Makanya ada catatan. Siano 100.000. Dan 50.000 kan, perlu memang itu. Tetapi terkadang faktanya, apakah kita ketika diberi 50.000, nanti ku kasih lagi 50.000, itu ya kalau memang seperti itu nggak apa-apa lah. Tetapi ini dengan rela hati, mau kau kasih mau enggak, aku rela hati, sudah matang di situ. Jadi ini bersifat mantap dengan rela hati, mantap. Jadi gereja kami itu ada namanya janji iman. Jadi setiap keluarga didoakan dulu berapa dikasih nanti waktu pesta gereja. Jadi dikasih itu berbulan-bulan waktu. Supaya apa? Nanti waktu dikasih mantap, ya, mantap. Nah, yang kedua, jadi berawal dari keputusan hati yang dibimbing Roh Kudus. Jadi di sana ada percakapan antara kita dengan Tuhan. Tuhan, berapa ku kasih ya? Berapa ku kasih ya? Memang perlu tanya suami istri, tapi terakhirnya kita tanya Tuhan ya, berapa ya? Jadi di situ rela hati ini adalah hubungan kita dengan Roh Kudus dalam hal memberi. Itu maksudnya di sini. Makanya mantap. Maka ketika kita mendengar suara Roh Kudus, suara Tuhan, bimbingan Tuhan, Tuhan bilang begini, segini kasih ya. Nah, Bapak Ibu, maka dengan rela hati kita memberikannya. Walaupun terkadang agak berat, tapi Tuhan tahu kan kemampuanku berapa, Tuhan suruh aku memberikannya. Nah, yang berikutnya, memberi bukan tindakan spontan tanpa pikir panjang. Walaupun terkadang itu sering terjadi. Waktu kami Bible Camp dulu, di mana itu pernah ada hamba Tuhan dari India namanya Pak PJ John. Oke, buka dompet, bisa mosir. Angkat dompet, doakan sama Tuhan, kan gitu. Karena di situ hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, berarti apa? Sudah peka dengan Roh Kudus. Tanya Tuhan, berapa dikasih untuk dana ini? Langsung jalan. Aku waktu itu nggak ada uangku sepeser pun di kantong. Betul, nggak ada betul. Terus aku pas di depannya. Aku diam, apa mau aku kasih, dompetku kosong. Lalu dia bilang begini, ada di sini, nggak ada sepeser pun uangnya di kantongnya, katanya. Aku pun terkejut, kok tahu dia? Pas di depan, aku MC di situ. Siapa di sini? Angkat tangannya. Ketawa lah orang kan, karena nggak mungkin nggak ada uangnya. Siapa lah? Lalu aku bilang, saya Pak. Pas di depan ini, iya kau nggak punya. Coba. Kutunjukkan dompetku. Memang kosong Bapak Ibu. Gak ada uang waktu itu. Betul. Waktu ikut-ikut aku dibayarin. Orang Soekarto Karo-Karo untuk ikut camp itu. Terus diambilnya uang, dimasukkannya $5. Habis itu dia bilang, oke, sekarang angkat dompet, kasih yang di dompet. Ya aku kasih lah $5 ini juga aku kasih. Habis itu, oke, untuk dana ini.
uang masih ada katanya. Enggak. Dikasihnya lagi $5 dimasukkannya. $10 ya atau berapa dolar itu dikasihnya. Lalu kemudian angkat dompet, berapa imanmu katanya. Langsung dikasih lagi. Ketawa-ketawa lah waktu itu pesertanya melihat saya karena setiap dikasih ku keluarkan dikasih. Waktu itu aku diuji, dikasih 2 lembar. $5, akhirnya $10. Angkat dompet katanya. Semua orang ketawa-ketawa lihat saya. Dalam hati saya, cemanin ya, $5 ku kasih atau dua-duanya kan. Ku kasih juga semuanya itu. Ketawa-ketawa semuanya. Dan saya sangat bersuka cita pada saat itu. Lalu ketika dia di atas, ketawa lah semua orang. Rupanya nggak ada lagi acara kasih-kasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami ketawa-ketawa waktu itu di di Samosir semua. Ini ada saksi-saksinya. Ya. Nah, jadi ini kadang ada begitu. Angkat dompet. Tuhan gerakan, keluarkan berapa? Berdua tuh. Dalam sesi-sesi pernah pertemuan kami begitu dibuat. Angkat dompet. Bapak Ibu, jadi di sini adalah dengan rela hati itu kita sudah komunikasi sama Tuhan. Ada lagi peristiwa waktu itu. Jadi mana tadi apa saya itu udah lupa dia be. Jadi waktu itu begini, ada sebuah persekutuan. Lalu dikasih saya tema. Lalu saya lihat sasarannya, Bang, ini Bang ada masalah kita kekurangan dana Bang, sekitar sekian juta gitu ya, sekian juta untuk pelayanan kita ini. Aduh, dalam hati saya, gimana nanti aku ini ya? Ku terima enggak amplop dari mereka pun udah kekurangan dana saya pikir. Lalu akhirnya di rumah saya berdoa sama Tuhan, kayak mana ini Tuhan? Akhirnya waktu saya berdoa, Roh Kudus membimbing, jangan kau terima pelayanan, jangan kau terima amplop dari mereka. Tapi kasih sekian. Tahu Bapak Ibu, waktu di sana saya bilang kepada mereka, oke, kita langsung aja lah, langsung praktek aja lah kita, saya bilang. Ini pelayanan pekerjaan Tuhan. Oke, saya bilang sama mereka. Oke, karena kau koordinatornya, kau pemimpinnya, berapa darimu? Saya bilang. Berapa darimu? Lalu dia bilang segini. Coba doakan sama Tuhan. Segini Bang. Doakan, sudah pas? Pas, oke. Berapa darimu? Jadi ada beberapa adik-adik mahasiswa itu. Saya tanya, kau berapa? Ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada sekian. Kau bilang, belum Bang. Rupanya dia baru datang. Enggak apa-apa. Jangan terpaksa ya. Lalu itu, catat. Lalu kemudian saya bilang sama mereka, oke, dari saya sekian, terus masukkan lagi amplop yang mau kalian kasih sama aku. Oke, hitung semua, berapa jumlahnya? Tahu Bapak Ibu, jumlahnya persis dengan berapa kurang dana mereka. Enggak kurang, enggak lebih. Contoh mereka kekurangan dana waktu itu 1.500.000. Persis dana itu. Lalu mereka banyak yang nangis tuh. Saya katakan kepada mereka, sebenarnya jawabannya ada sama kita. Kita berdoa, Tuhan, cukupkanlah dana kami. Jawabannya, berapa yang ada padamu? Ingat 5 roti dan 2 ikan? Berapa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Tuhan cukupkan. Ada yang kasih 20.000, 15.000, 20.000. Tuhan cukupkan. Gimana? Atau perlu kita bikin kayak gini di EPDP ini untuk kalau kekurangan dana? Contoh, itu contohnya ya. Tapi di sini dengan rela hati hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Masa kalau di gereja ya seperti memang terpaksa ya lelang, sedia ho. Memang kalau enggak matang rohani memang terkesan seperti seperti memaksa ya, Nyandra ya. Jadi ini untuk kalangan tertentunya ini. Kalau terpaksa jangan, enggak usah. Enggak. Ya, saya beri sekian. Dengan rela hati. Kenapa? Roh Kudus yang memimpin. Nah, yang berikutnya, jangan dengan sedih hati. Apa maksudnya? Ini berarti duka cita, kesedihan, rasa kehilangan atau kekecewaan ini
Waktu kita memberi, kayaknya aduh sayang kali uang itu, capek kali aku, udah capek aku cari uangku, kasih pula itu. Apa tuh, Romawi persekutuan Ibu Lydia ini apa, ada pula pemungutan dana. Merasa kehilangan. Nih, memberi dengan ini menggambarkan orang yang memberi dengan berat seolah kehilangan sesuatu yang berharga. Jangan. Kalau seperti ini, lebih baik jangan memberi. Nanti sungut-sungut, nggak datang lagi persekutuan Ibu Lydia minggu depan. Lalak doa ada untuk ini persembahan. Jangan. Nggak usah. Dan nggak usah malu. Kalau dengan berat hati gimana mau kita ini? Ini apa maksudnya? Sayang sekali uangnya harus keluar. Seperti Yudas Iskariot kan? Waktu perempuan itu memecahkan buli-buli itu, harganya sekitar 30 juta itu kalau diuangkan, 30 juta dipecahkan. Lalu Yudas bilang begini, sayang kali itu dipecahkan. Kan lebih bagus uang itu diberikan kepada orang miskin daripada begitu. Perempuan ini nggak peduli dia. Dia pecahkan uang minyak narwas itu yang harganya sekitar 20 juta lebih itu, nggak peduli dia. Tapi Yudas Iskariot, Alkitab katakan, bukan karena dia memperhatikan orang miskin, tapi karena dia sering mencuri. Orang yang suka mencuri agak susah itu. Ya, agak susah. Ya. Sayang sekali uangnya harus keluar. Orang yang sedih hati itu. Ya. Nah, artinya apa? Ada konflik antara kasih kepada Allah dan keterikatan pada dunia. Jadi di situ konflik. Gimana ini ya? Aku cinta dunia tapi cinta juga sama Tuhan. Gimana ini? Tapi supaya nggak malu, ya udahlah aku kasih aja sama Tuhan. Padahal dia masih cinta dunia. Itu ada konflik ketika sedih hati itu. Ada konflik di dalam batinnya. Jadi kalau lagi konflik nggak usah. Nggak usah. Tapi kalau dia punya ketetapan hati, ya udahlah aku kan dunia ini kan mau kutinggalkan ini. Kenapa rupanya? Di situ dia menang. Ya, jadi dia nggak mendua hati di situ. Nah, memberi tanpa sukacita berarti kita belum bebas dari keinginan akan mamon. Memberi dengan sukacita berarti kita menegaskan bahwa Allah lebih besar dari harta kita. Walaupun aku kasih, sebenarnya aku nggak kehilangan, kan gitu? Nggak kehilangan. Emangnya siapa yang kukasih ini? Apakah dia butuh uang? Apakah dia butuh makanan? Waktu kita memberikan untuk pekerjaan Tuhan, sebenarnya Bapak Ibu kita nggak memberi. Bukan kita memberi itu, tetapi mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu kasih uang kepada saya 100.000, mungkin ada jasanya dikit. Mungkin ada jasanya banyak. Tapi ketika kita memberi kepada Tuhan, jangan berpikir Tuhan kekurangan uang. Bukan, tapi sebenarnya kita kesempatan itu memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Ketika kita memberi kepada orang miskin, sebenarnya mana lebih baik? Memberikan kepada orang yang nggak bisa membalas kebaikan kita, atau kepada orang kaya yang nggak butuh uang kita? Ya kan? Kepada orang miskin. Waktu dikasih kepada orang miskin ini dia nangis. Lalu akhirnya Bapak Ibu dia bilang, dibasuh-basuh di Batam ada udah burjune uang. Daripada orang kaya kita kasih 100.000. Nah yang berikutnya, jangan karena paksaan. Apa maksudnya? Keterpaksaan karena tekanan dari luar, kewajiban yang menekan. Itu sebabnya kadang ada orang yang memberikan namanya NN, tapi ini kadang menjadi persoalan juga, NN kan gitu kan. Memang orang yang menuliskan NN itu supaya apa? Supaya dia menjaga hatinya dan supaya juga apa ya, jangan merasa berjasa. Tapi terkadang karena NN, kadang nggak dicatat, akhirnya terjadi kadang penyimpangan. Ya, NN, no name, ya dia nggak mau, gitu ya. Nah. Dalam konteks budaya Yunani, Romawi, angke sering digunakan untuk menggambarkan tindakan karena tekanan sosial, politik atau religius, bukan pilihan pribadi. Tertekan dia, tertekan dia, ditekan mungkin komunitas, kok nggak bayar perpuluhan ya kan gitu. Tapi kalau sudah bertumbuh di dalam Tuhan, sudah melayani, memang di situ. Bapak Ibu, ini bukan konsep perpuluhan yang kita bicarakan ya. Tapi salah satu melatih kita untuk tidak cinta uang adalah konsep perpuluhan. Perpuluhan. Kenapa? Setiap uang yang kita berikan kita potong 10%. Setiap uang yang kita berikan 10%. Berdoalah perpuluhan kita makin banyak.
Jangan berdoa perpuluhan kita makin kecil. Karena semakin perpuluhan kita makin banyak, berarti berkat yang kita terima makin banyak ya. Aku berdoa supaya perpuluhanku 10 juta satu bulan. Di atas 10 juta. Ya. Jangan berdoa perpuluhanku, ya Tuhan 1 juta aja. Berdoalah perpuluhanmu untuk pekerjaan Tuhan makin banyak. Berarti apa? 90%mu di luar itu naikkan lagi. Gimana? Itu butuh proses yang dalam sekali itu. Oke. Saya bersyukur ya dilatih di sini bagaimana memberi. Walaupun saya nggak kerja memberi, saya ingat sekali itu 25.000. Padahal nggak ada kerjaan saya. Dilatih Bang PA saya Bang Hari. Dilatihnya begitu. Coba kau tes. Jadi Bapak Ibu waktu saya menikah nggak ada tabunganku. Selama 6 tahun ya belajarlah perpuluhan nggak ada gitu. Orang kalau menikah kan ada tabungan kan. Tapi tahu Bapak Ibu setelah saya menikah ada yang kasih spring bed, ada yang kasih mesin cuci, ada yang kasih sepatu, ada yang kasih rumah dikontrakkan gak bayar. Di situ saya belajar. Waktu kita memberi kepada Tuhan, Dia gak datang dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk kesehatan. Nah itu. Ada yang digerakkan Tuhan. Karena apa? Saya menabur untuk pekerjaan Tuhan, walaupun sedikit. Tapi hati yang perlu dikoreksi di situ, ya. Nah, apa artinya? Sifat kasih karunia yang bebas ya. Kasih karunia kita itu yang bebas. Kita mau kasih Tuhan, aku memberi karena aku sudah diberi. Aku menabur karena aku percaya bahwa ketika aku menabur di ladangnya Tuhan, aku bukan rugi. Di sini pernah saya katakan itu. Kalau menjadi seorang pengusaha, tolong berikan sahamnya Tuhan di dalam usahamu itu berapa persen. Ada di sini punya usaha, berapa persen itu untuk pekerjaan Tuhan supaya tuyul nggak masuk. Samsung, tahu Bapak Ibu Samsung? Itu dari Korea Selatan itu pengkhotbahnya itu bilang apa? Waktu terjadi krismon, semua perusahaan-perusahaan besar keok, Samsung bertahan. Rupanya mereka bilang apa? Mereka kasih sekian persen untuk pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan itu yang bilang ya, saya nggak cek. Dia dari Korea Selatan bilang waktu itu. Perlu sekali begitu. Misalnya ibu ini, pernah saya bilang di sini, ibu ini jual pangsit, ibu ini jual pangsit, ibu ini jual pangsit. Sama-sama berdoa sama Tuhan. Ini berdoanya, Tuhan berkati aku supaya aku bisa membayar utangku. Ibu ini bilang, Tuhan berkati aku Tuhan supaya aku bisa menyekolahkan anak saudaraku. Ibu ini bilang, Tuhan berkati aku supaya 10% ku berikan untuk pekerjaan Tuhan, 10% untuk para misionaris. Kira-kira waktu mereka berdua, yang mana diprioritaskan Tuhan? Pergilah dan lakukanlah. Betul. Apa yang membuat Tuhan dan sisi sorga bersuka cita? Satu orang bertobat, apa dikatakan? Sisi sorga bersuka cita. Waktu sorga bersuka cita, ada orang yang diselamatkan. Orang yang mengerjakan itu siapa mereka ini? Adalah hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang misi, yang membawa jiwa-jiwa. Jadi saranku, coba perhatikan hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang misi, yang menyabung nyawa untuk menjangkau jiwa. Coba pikirkan ini, Bapak Ibu. Coba pikirkan itu. Dan kami praktekkan dengan istri di rumah. Dan Tuhan tambah-tambahkan berkat. Kenali Tuhan kita yang menjadi sumber berkat itu. Gitu ya. Sifat kasih karunia yang bebas itu. Oke, memberi bukan beban, tapi buah dari kasih kita kepada Allah. Salah satunya apa? Memberi. Maka bila hati kita terpaksa, lebih baik kita berdoa dahulu agar Roh Kudus memperbarui motivasi kita. Diperbarui dulu. Aku memberi karena apa? Supaya diberkati. Jangan Bapak Ibu, kalau motivasi kita seperti itu, kecewa.
Kecewa kita, kecewa. Nah, karena ini bukan taraf pelayan semua, coba diduakan itu yang tadi. Kalau pelayan, tolonglah di situ. Pemberian adalah ekspresi kasih, bukan reaksi terhadap kewajiban, ya, bukan kewajiban. Maka memberi dengan ananke berarti masih dikuasai rasa takut atau gengsi. Ini takut dia, kalau aku memberikan kayak mana nanti ya, kurang nggak? Atau gengsi, malu lah aku lah, kecuali dia, masa aku nggak kasih, nah gitu. Jangan karena gengsi, apalagi takut. Tapi memang komunikasi dengan Tuhan. Makanya ada istilahnya, sudah didoakan, kita kasih. Mau makan apa besok nggak tahu lah, pokoknya udah didoakan ini. Itu namanya iman. Tapi sudah jelas suara Tuhan itu, ini dikasih, ya udah, jalankan aja. Berarti kita memberi dari hati yang telah dibebaskan oleh kasih karunia Tuhan. Menabur dan menuai, prinsip iman yang hidup. Itu. Jadi dalam konteks ini menabur itu apa? Di dalam ayat yang tadi mana dikatakan, di ayat yang 9, seperti ada tertulis, ia membagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, dan ia juga yang akan melipat gandanya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Maka Bapak Ibu, kita akan terlatih untuk tidak semakin cinta uang. Artinya apa? Uang itu yang harus kita atur, bukan uang itu yang kita kau ke sana, kau ke sana, kau ke sana. Ini butuh proses, karena memang Alkitab katakan saingan Tuhan terbesar adalah mamon. Itulah saingan terberat Bapak Ibu, uang. Nah, Allah yang bekerja di hati, setiap persembahan bila dilakukan dengan imam tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Kita menaburnya di bank BCA, Bank Sentral Allah. Bukan promosi ini ya. Nah ini. Yang kedua, ketika kita memberi, kita sedang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, menabur sedikit atau banyak bukan soal jumlah, melainkan soal iman di baliknya. Ada orang, dia beriman, walaupun aku kasih, aku percaya. Dan ada banyak kesaksian seperti itu Bapak Ibu. Dia nggak punya uang. Untuk di gereja kami ada begitu. Dia suaminya, istrinya baru resign, dia nggak dapat proyek, tapi mereka berdua, mah berapa kita kasih mah? Begini. Kita kasih mah. Mereka kasih Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Mereka memberikan kesaksian. Tuhan memberikan bahkan lebih. Sehingga apa? Mereka makin bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam iman. Ya. Akhirnya, mari memberi dengan sukacita. Karena hati yang sudah dibaharui. Yang kedua, karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu. Yang ketiga, kita tidak salah berinvestasi dalam pekerjaan Tuhan. Maka Alkitab katakan, ketika kau memberi seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kau lakukan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan lawan kita Bapak Ibu adalah sungut-sungut. Apa itu? Enak kali dia ya, awak yang kerja, dia dapat gratis. Yang kerja pagi, siang dan malam, dia datang. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Hari ini kami diingatkan ada prinsip dalam hal memberi. Menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Tapi kami diingatkan, ketika kami memberi, tidak hanya melihat taburan kami, tapi melihat hati kami, apakah kami dengan rela atau terpaksa. Tuhan, ajarilah kami supaya kami bisa terus memahami betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami ketika kami belajar untuk memberi untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.